Pemilu 2024. Tentu saja ada pihak yang legowo menerima hasilnya, ada juga yang tidak menerima hasil pemilu tersebut. Tidak ada yang salah bagi keduanya, keduanya sama tinggi derajatnya. Bahkan negara pun memfasilitasi bagi yang tidak menerima melalui jalur konstitusi. Yang terpenting adalah jangan sampai ada perpecahan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap beradab dalam demokrasi untuk menjaga persatuan. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, meninggikan keadaban demokrasi. Bersama saya, Fitri Megatara. Meninggikan keadaban demokrasi. Penetapan hasil pemilu 2024 yang disampaikan KPU pada Rabu 20 Maret malam lalu sejatinya bukanlah titik akhir dari proses demokrasi yang secara rutin dipestakan setiap 5 tahun. Ini justru menjadi titik mula membangun demokrasi yang lebih baik di masa depan. Demokrasi yang baik akan selalu ditopang oleh keadaban politik, keadaban demokrasi yang tinggi. Tanpa keadaban, demokrasi sangat gampang melenceng. Soal beradab, demokrasi barangkali juga akan dengan mudah ditunggangi oleh kepentingan kelompok atau pribadi dan mengesampingkan kepentingan publik. Keadaban demokrasi inilah yang kini tengah diuji setelah KPU menetapkan hasil pemilu 2024. Tentu ada perbedaan pilihan dalam meresponsnya, yaitu menerima atau menolak hasil pemilu tersebut. Itu hal lumrah dalam setiap keputusan atau ketetapan. Dengan segala argumennya, selalu ada pihak yang menerima dan pihak yang menolak. Kedua sikap itu sesungguhnya sama-sama baik, pun sama-sama legal. Negara bahkan menyediakan saluran konstitusional kepada pihak yang menolak hasil pemilu untuk menggugat. Ada koridor hukum dan politik yang dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan. Artinya, negara pun sadar bahwa kedua sikap itu punya peran penting dalam menciptakan demokrasi yang lebih berkualitas, beradab, dan berspirit persatuan. Penghargaan terhadap persatuan dalam perbedaan pilihan untuk menerima atau menolak ketetapan KPU tentang hasil pemilu 2024 selayaknya memang harus dijunjung setinggi-tingginya. Satu sisi, kita mesti mengapresiasi pihak yang menerima dengan legowo hasil pemilu, tapi sisi lain, kita juga menghargai upaya hukum yang ditempuh pihak yang menolak hasil. Keduanya tak perlu dipertentangkan secara hitam putih, karena sesungguhnya pemilu bukan sekadar perkara menang atau kalah. Dengan perspektif itu, kita sangat menghormati pernyataan sikap dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang dengan cepat menyatakan menerima hasil pemilu 2024 sekaligus menyampaikan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Ia menyebut penerimaan atas hasil pemilu itu demi kepentingan persatuan nasional. Pada saat yang sama pula, kita sangat menghargai langkah tim hukum Timnas Anies Muhaimin yang dengan sigap langsung mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Penghargaan yang sama kiranya juga akan diberikan ketika nanti tim hukum TPN Ganjar Mahfud atau partai politik peserta pemilu juga mengajukan gugatan ke MK. Kita sepakat, amat sepakat dengan penegasan bahwa kontestasi politik sebagai perwujudan demokrasi harus menjadi ajang untuk mengeratkan persatuan. Figur bisa menang dan kalah, tapi semangat menegakkan persatuan dan demokrasi tidak boleh layu. Kita punya modal besar untuk itu. Apabila seluruh anak bangsa tanpa terkecuali semakin dewasa dan menjunjung tinggi keadaban dalam berdemokrasi. Pemirsa, kita akan langsung
langsung membedah topik malam kita untuk malam hari ini dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Kohar. Selamat malam, Mas Kohar. Apa kabarnya? Baik, sehat. Baik, Mas Kohar, ini kan KPU sudah mengumumkan hasil pemilu. Tentu kemudian ada pihak yang menerima, ada juga pihak yang kemudian memilih menempuh saluran hukum yang sudah disediakan seperti itu. Nah, ini bagaimana menyikapi perbedaan respon terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU ini, Mas Kohar? Ya, demokrasi itu kan justru memberikan sarana. Demokrasi itu menjadi ajang bagi siapapun untuk bebas berbeda, bebas menentukan pilihan, punya kemerdekaan berpendapat, yang masing-masing harus saling menghargai. Justru disitulah letak tingginya keadaban. Apabila kita meniadakan yang lain hanya karena perbedaan pilihan, hanya karena perbedaan cara dalam merespons, maka ya berarti kita masih memang belum punya keadaban yang tinggi dalam berdemokrasi. Karena itu hanya ada dua pilihan kan ketika merespons hasil pemilu, yaitu menerima atau menolak. Nah, bagi yang menerima pun kan juga mesti punya catatan kan, bahwa pemilu kali ini harus disempurnakan karena memang ada hal-hal yang faktanya di lapangan kita temui banyak sekali kekurangan-kekurangan. Nah, dalam konteks itu, maka menerima dengan catatan, dengan perbaikan, dengan ikhtiar, itu juga sebuah sikap yang amat sangat patut dihargai, diapresiasi. Pun pula bagi mereka yang menyatakan menolak hasil itu, seperti Partai Persatuan Pembangunan yang menyatakan menolak penetapan rekapitulasi KPU yang diumumkan tadi malam. Kenapa menolak? Ya, salah satu beberapa dalil yang ingin dibuktikan oleh P3 adalah bahwa suara mereka sebetulnya tidak sekecil itu. Ini versi P3, dan saluran untuk penolakan itu juga sudah tersedia. Sudah dilanjutkan oleh negara seperti itu. Sesuatu itu oleh undang-undang kan, melalui Mahkamah Konstitusi. Karena itu nanti di Mahkamah Konstitusi juga jalan konstitusional itu diberikan. Karena itu ya dilihat akan seperti apa yang akan terjadi. Nah, itulah bagian dari keadaban. Jadi ketika kita menghargai yang menolak, kita mengapresiasi juga yang menerima, maka situasi demokrasi kita akan semakin berkembang, berada dalam situasi yang lebih positif. Dan ini aura positif ini bisa akan lebih kepada terciptanya sebuah situasi yang akan baik bagi berbagai kalangan, baik berbagai sektor, ya, dunia usaha, ekonomi akan menggeliat masyarakat yang mungkin hari-hari terakhir ini sedang memikirkan tentang harga pangan, sedang memikirkan tentang banjir misalnya di beberapa wilayah, maka ya mereka akan merasa bahwa ya inilah jalan yang beradab, jalan yang menenangkan bagi siapa saja. Tentu saja dengan prinsip-prinsip saling respect, saling menghargai, saling mengapresiasi, tanpa harus membuat stigma-stigma yang kemudian merugikan salah satu pihak. Artinya dampaknya dimensinya luas sekali seperti itu ya, Mas Kohar. Nah, Mas Kohar, karena topik kita adalah meninggikan keadaban demokrasi ini, artinya menurut Mas Kohar, kenapa ini perlu diperlukan? Kenapa ini penting dilakukan? Ya, kita ini kan negeri ini kan dilandasi oleh spirit yang sama ya. Kita membangun negeri ini bukan untuk satu orang, bukan untuk satu kelompok, bukan untuk 1, 2, 3 kelompok, tapi untuk seluruh Indonesia, seluruh tumpah darah Nusantara ini, Republik ini, dengan 280 juta jiwa orang yang ada di dalamnya, dengan 17.000 pulau, dan dengan beragam bahasa, dengan beragam pilihan, dan dengan banyak sekali pola pikir yang bahkan mungkin bisa jadi sangat diametral perbedaannya antara satu dan lainnya. Nah, tanpa ada persatuan, maka ya mustahil negeri ini bisa hidup sampai sekarang dan bisa akan hidup lagi untuk sampai ke depan. Dan semua mimpi-mimpi itu hanya akan bisa tercapai apakah keadilan, kemakmuran, kemajuan, semua akan tercapai bila ada persatuan. Nah, persatuan itu bukan berarti menihilkan perbedaan. Persatuan itu bukan berarti yang berbeda meskipun jumlahnya sedikit itu berarti harus dibinasakan. Tidak seperti itu. Persatuan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi satu. Itu Indonesia.
darah kita satu Indonesia untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan persatuan bangsa, maka ya di atas segalanya, bukan kepentingan sempit kelompok atau institusi apapun, termasuk partai politik kan, kepentingan politik. Baik Mas Far, kita akan lanjutkan diskusi, tapi kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh berikut ini. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Tiga, atas berbagai catatan yang ada, Partai Nasdem tetap berkomitmen untuk senantiasa berada dalam kehendak yang terus-menerus berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik kita. Ya, Mas Far tadi mungkin menyambung dari pernyataan Mas Far juga, persatuan bukan menihilkan perbedaan, termasuk ketika menyikapi hasil pemilu, seperti yang kemudian pernyataan dari Pak Surya. Betul, makanya kan ada yang menolak. Menolak itu artinya kan berbeda dengan yang menerima. Yang satu menerima, Nasdem dan Surya Paloh menerima, sementara yang satu menolak, Partai Persatuan Pembangunan menolak, kemudian tim 01 dan 03 juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, bahkan Nasdem juga menyertakan tim hukumnya untuk ada di dalam tim 01 dan 03. Jadi proses konstitusionalitas itu harus kita hargai. Kenapa? Karena kalau kita menganggap bahwa orang-orang yang menempuh jalur Mahkamah Konstitusi itu tidak siap kalah, maka statement seperti itu statement yang salah. Tentu saja itu adalah bukan bentuk keadaban, itu bukan bentuk pernyataan-pernyataan yang menyejukkan, bukan mempersatukan, malah mencerai-beraikan. Nah, karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah kesempatan. Selama kesempatan itu ada di dalam konstitusi, selama kesempatan itu diatur di dalam koridor negara Republik Indonesia ini, maka ya silakan gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dan jangan pula kemudian merusak atau menganggap bahwa mereka yang bisa menerima ini sebagai sebuah kesalahan. Tidak, bukan seperti itu cara pandangnya. Karena demokrasi ini kan bagaimanapun ibarat sepak bola, itu kan ada waktunya. 90 menit peluit ditiup, maka ya sudah akan ketahuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, dalam posisi itu, seberapapun kecewanya kita terhadap hasil pertandingan, tetap saja akhirnya kan harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Meskipun itu bukan segalanya, tetap harus ada evaluasi. Bagaimana pertandingan tadi, bagaimana cara kerja wasit, cara kerja VAR misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, nah kita akan lanjutkan kembali nih Mas Kohar diskusinya, terutama mungkin mengenai evaluasi juga. Tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Berdemokrasi, terutama melihat dari hasil pemilu ataupun sikap dari hasil pemilu itu sendiri, dari mana mulainya, Mas? Ya, paling tidak adalah dari tiap-tiap kelompok politik, kepentingan-kepentingan politik, itu dia harus berada dalam sikap bahwa kepentingan bangsa adalah segalanya. Dia harus berada di meletakkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan dirinya,
kepentingan kelompoknya. Kalau semua pihak, semua yang berkontestasi, semua yang berkompetisi meletakkan kepentingan bangsa itu berada di atas kepentingan semuanya, maka kemajuan bangsa ini tidak akan lama lagi akan tercapai. Karena sebetulnya kita punya modal sosial yang cukup besar untuk mencapai itu. Tetapi tanpa konsolidasi demokrasi, konsolidasi politik, tanpa ada stabilitas, maka tentu saja akan sulit. Di mana-mana negara yang tidak sukses, tidak berhasil menjaga stabilitasnya, tidak sukses dalam mengonsolidasikan politik, praktek-praktek politiknya atau demokrasinya, maka negara itu tidak akan berkembang. Dia bahkan sangat jauh terbelakang. Tapi negara yang sukses, yang stabil dalam perbedaan, stabil, tetap mampu jalan dalam situasi yang keras sekalipun, maka negara-negara tersebut akan sangat cepat, akan pesat dalam berkembang, dan masyarakatnya bisa menjadi makmur. Nah, tapi syarat-syarat itu harus diikhtiarkan. Nah, caranya bagaimana? Ya salah satu diantaranya adalah silakan menerima hasil penetapan pemilu, silakan menolak hasil penetapan pemilu, tapi menolaknya jangan marah-marah seperti kata Anies Baswedan tadi. Tidak dengan marah-marah, tidak dengan provokasi, tidak dengan agitasi, tetapi adalah dengan cara mengumpulkan bukti, mengumpulkan hal-hal yang dinilai sebagai ketidaknormalan, yang dinilai sebagai ganjilan untuk dibawa ke meja hakim, untuk diletakkan ke pengadilan. Siapa yang mengadili pemilu? Undang-undang memberikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi. Kita percayakan pada Mahkamah Konstitusi, silahkan bertarung secara beradab di situ dan secara konstitusional di situ, maka disitulah yang namanya meninggikan peradaban. Oke, Mas Kohar, mengenai pesta demokrasi pemilu 2024 kemarin kan kemudian hiruk pikuk seperti itu. Evaluasinya seperti apa agar kita bisa berdemokrasi lebih dewasa? Namanya politik, namanya demokrasi itu pasti hiruk pikuk. Kenapa hiruk pikuk? Ya karena demokrasi menyediakan sarana bagi siapapun untuk bebas menyatakan pendapat, bebas menentukan pilihan, bebas untuk berbeda, mengekspresikan perbedaan itu, bahkan itu diberi ruang oleh demokrasi. Maka ya pasti hiruk pikuk. Tetapi jangan risau dengan hiruk pikuk, jangan risau dengan kegaduhan politik, jangan risau dengan keberisikan politik demokrasi. Yang paling penting adalah bagaimana berisik, hiruk pikuk itu diatur di dalam sebuah koridor permainan yang sesuai, yang menjalankan sistem dengan cara benar. Seperti sepak bola itu kan, kalau semakin seru pertandingannya, semakin ramai penontonnya kan, semakin adrenalinnya semakin terpacu tiap-tiap pihak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana supaya tiap-tiap pihak itu ya begitu dia melanggar, ya dia akan diberi kartu, peluit dibunyikan, ya begitu setelah selesai ya mungkin tukar-tukaran jersey, tukar-tukaran kaos dan seterusnya. Itulah demokrasi, kira-kira seperti itu mestinya. Oke, baik Mas Kohar, kita harus jeda dulu. Setelah jeda kita akan mendengarkan bagaimana komentar dari netizen mengenai topik kita untuk malam hari ini. Tetap bersama kami. Baswedan dan Muhaimin Iskandar memilih untuk menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Calon Presiden Anies Baswedan menyebut salah satu ciri negara yang matang berdemokrasi diantaranya jika merasa ada ketidaksesuaian dalam hasil pemilu, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah, melainkan mengumpulkan bukti-bukti secara hati-hati untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik, tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti
untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi, memastikan akurat. Kenapa? Karena kita ingin negeri ini, negara tercinta kita ini terus maju makin matang dalam berdemokrasi, makin matang dalam bernegara. Dan ini kita kerjakan dengan keseriusan. Kita tidak ingin proses demokrasi yang terjadi membuat kita mundur mendekati masa pra-reformasi. Karena itulah kita menjaga semua proses ini secara baik, secara tertib. Udah damai, gotong royong, itu kan rukun. Tetapi bukan berarti mentoleransi ketidaknormalan, menoleransi keganjilan, ya menoleransi hal-hal yang salah. Bukan di situ. Karena itu siapa yang salah tetap mesti dihukum. Dan cara menghukumnya juga harus dengan cara yang beradab. Proses untuk menuju mencapai keadilan itu juga mesti dicapai dengan cara-cara yang beradab, cara-cara yang konstitusional. Karena itulah kenapa Mahkamah Konstitusi diadakan, undang-undang diadakan, aturan diadakan. Itu adalah untuk menciptakan justice and order, keadilan dan ketertiban. Nah, ketika keadilan dan ketertiban itu sudah tercapai, maka ya di situ dengan jalan sistem yang ada itu, disitulah tingginya keadaban masyarakat, termasuk dalam hal persatuan. Karena apa? Spirit sekarang itu bahkan ya era yang sekarang ada itu spiritnya kolaborasi. Kolaborasi itu kan berarti dua entitas atau dua institusi yang mungkin berbeda, bahkan kemampuan dan kapasitasnya juga berbeda, ideologinya bahkan mungkin berbeda, tetapi mereka bisa berkolaborasi. Mengapa? Ya misalnya alirannya berbeda, yang satu dangdut, yang satu keroncong, tapi bisa berkolaborasi. Makanya kan spirit yang terjadi sekarang justru berkolaborasi. Nah, kolaborasi itulah kira-kira persatuan Indonesia. Oke, baik Mas. Artinya kita harus bisa mengapresiasi segala macam kemudian respon ataupun sikap terhadap hasil pemilu. Itu merupakan bagian dari berdemokrasi juga, dan yang terpenting adalah menjaga persatuan, terutama setelah kontestasi politik ini usai seperti itu ya Mas Farhan. Mas Farhan, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini, dan pemirsa demikian perjumpaan kita dalam editorial malam hari ini. Saya Fitri Bagantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.